Kegondang dia, ayo ngaji bersama saya. Cikampek, Tasikmalaya, walau capek dapat pahala. Jalan-jalan ke pasar Jumat, jangan lupa membeli tomat. Kalau ingin hidup selamat, perbanyak kita sholawat. Ya, kita sholat dulu ya Bu, yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Darussalam Ibunda Ustadzah Marmah Aziz. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustadz Abdul Ghani Aziz. Yang sama-sama kita hormati Ustadzah Amsi Aziz, Ustadzah Zakiyah yang jauh dari Cikarang alhamdulillah sampai ke sini. Segenap keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Aziz dan jamaah Majelis Ta'lim Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Dari nikmat sehat wal afiat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, memiliki keturunan yang salihin dan salihat. Semua kita menjadi hamba Allah yang senantiasa taat pada Zat yang Maha Kuat, bukan menjadi ahli maksiat yang suka nenggak obat, belum sempat bertaubat malah mati sekarang. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Tak lupa salat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tetapi sedikit
orang yang bisa menjadi contoh. Betul. Ngasih contoh mah gampang, jadi contoh susah. Kalau kambing disuruh nyontoh ayam, yang nyuruh nyontoh kagak punya pikiran. Betul. Mestinya kan kambing nyontohnya kambing, ayam nyontohnya ayam, orang nyontohnya orang. Makanya Nabi kita orang, bukan malaikat, bukan jin, bukan dewa. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu berarti perintah masuk akal. Lah kan ribet kalau kita nyuruh nyontohnya malaikat, Bu. Ya, tidur kagak, makan kagak, sama duit budek, ya, sama perempuan kagak open. Lah kan susah nyontohnya. Superman, biar kata hebat kita nggak bisa nyontohnya, gimana terbangnya? Lagi kan Superman pakai celana dalam di luar. Yang ada diomelin sama bini kita. Ya, betul, Bu. Nabi Muhammad itu manusia, tetapi sungguh pun manusia, bukanlah manusia biasa. Basyarun la kal basyar, manusia tetapi kualitasnya beda dengan manusia biasa. Bibit bobotnya beda. Contoh, kita nih manusia, ya, tidur. Nabi kita juga manusia, beliau tidur. Tapi tidurnya Nabi, tidur matanya doang, hatinya nggak pernah tidur. Tuh bedanya sama kita. Kalau kita tidurnya keblek, ya. Kalau dua tidur total habis-habisan, bahkan kadang subuh sampai kesiangan. Nah, itulah bedanya Nabi kita dengan kita. Basyarun la kal basyar, manusia tetapi kualitasnya beda dengan manusia pada umumnya. Contoh yang kedua, kita ini manusia, ya, kita keringetan. Nabi kita juga manusia, beliau keringetan. Tapi keringatnya Nabi harum, wangi, bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Keringat kita, rasain ada sendiri dah, ya. Asam, hapek segala macem, ya. Tuh bedanya Nabi dengan kita, keringatnya wangi, harum, bau minyak kasturi. Satu lagi contohnya, ya, kita ini manusia, ya, beludah, ya. Nabi kita juga manusia beludah, tapi ludahnya Nabi obat. Ludahnya Nabi obat, ya. Kan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar yang ke Gua Tur. Sampai di Gua Tur, Sayyidina Abu Bakar bilang, "Ya Rasul, saya turun duluan ke gua. Kenapa? Saya mau bersihin gua, takut ada binatang berbisa yang membahayakan kita." Ya, silakan. Dibersihin tuh, ya, sampai bersih. Bener, tiba-tiba ada kalajengking, ya. Kalajengking gigit tangannya Sayyidina Abu Bakar. Langsung sakit, ngebet, bengkak. Tahu sendiri kalajengking Arab, ya. Ya, sambil dia nahanin rasa sakitnya, ya, dia nggak mau ngerepotin Nabi, dia tahan itu, ya. Sudah selesai, keluar. "Ya Rasul, sudah aman, silakan masuk." Nah, ketika masuk, ya, ngobrol lama. Nah, Nabi curiga, kok kenapa ini? Kok Sayyidina Abu Bakar mukanya pucat ini? Kemudian Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ma baluka ya Abu Bakar? Apa yang terjadi kepadamu wahai Abu Bakar?" Dijawab oleh Abu Bakar, "Enggak apa-apa ya Rasul." "Kamu takut dikejar-kejar kafir Quraisy?" "Tidak ya Rasul." "Kamu nggak mau hijrah ke Madinah?" "Tidak ya Rasul." "Lantas kenapa mukamu pucat?" "Ini ya Rasul, tangan saya bengkak, digigit kalajengking." "Kenapa kamu nggak cerita dari tadi kepada saya?" "Saya takut ngerepotin baginda ya Rasul." Kemudian sini, tangannya diambil Sayyidina Abu Bakar, baca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung seketika itu langsung sembuh, ringkes sakitnya, gak ada bekasnya sama sekali. Tuh ludahnya Nabi, ludah Nabi obat. Pengen coba kita yang ludahin, ya, bengkak campur goreng. Ya, itu bedanya Nabi. Makanya kita pantut mencontoh Rasul. Kenapa?
laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang rasul dari golongan manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia kan pasti bisa, ya nggak? Makanya kita perlu contoh rasul, ya, pribadi yang sangat kompleks, yang komplit dan multidimensi. Ini yang kedua. Kenapa kita harus mencontoh rasul? Karena rasul adalah pribadi yang komplit dan multidimensi. Saya jenderal, Pak. Nabi juga mimpin tentara di medan peperangan. Saya pengusaha, Pak. Nabi dagang dari umur 9 tahun ke negeri Syria. Umur 9 tahun dagang. Saya mubaligh, Pak. Nabi juga dakwah, Bu. Saya guru, Pak. Nabi juga guru. Innama bu'itsu mu'alliman. Sesungguhnya saya diutus adalah sebagai seorang guru, guru bangsa dan guru dunia. Saya presiden, Pak. Nabi juga memimpin kepala negara. Saya kepala rumah tangga, Pak. Nabi juga punya anak, punya bini. Mau contoh dari mana lagi? Ya, lengkap. Kalau kita mau contoh semuanya ada, dari kepala negara, kepala rumah tangga, politisi, pengusaha dan sebagainya. Semuanya ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah kalau Nabi Isa kita nggak bisa contoh bagaimana membina rumah tangga yang bahagia. Kenapa, Bu? Karena belum sempat kawin. Ya, gimana kita mencontohnya Nabi Isa membina rumah tangga bahagia?